Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deska San Pratama dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang memimpin perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi adalah kunci bagi organisasi untuk tetap kompetitif dan relevan dalam era yang terus berevolusi. Sebagai pemimpin, Anda memiliki peran penting dalam memandu organisasi melalui transformasi tersebut dengan visi, strategi, dan kepemimpinan yang efektif. Pentingnya perubahan dalam organisasi yang pertama, adaptasi kebutuhan pasar. Perubahan memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan tren, preferensi, dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Dengan mengadopsi proses dan teknologi baru, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Organisasi yang proaktif dalam berinovasi dan beradaptasi akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu, peran pemimpin dalam mendorong inovasi. Yang pertama, menciptakan visi. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah organisasi dan bagaimana inovasi dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, memupuk budaya kreativitas, mendorong lingkungan yang mendukung eksplorasi ide-ide baru dan mengambil resiko yang terkontrol. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya, menyediakan anggaran, waktu, dan akses ke pelatihan yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Selanjutnya, strategi memimpin perubahan yang efektif. Yang pertama, membangun dukungan. Libatkan pemangku kepentingan kunci dan bangun koalisi untuk mendukung perubahan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Jelaskan alasan, tujuan, dan manfaat perubahan secara transparan kepada seluruh organisasi. Yang ketiga, pengolahan transisi, identifikasi dan mitigasi hambatan, serta dukungan karyawan yang sama-sama transisi. Lalu, mengelola resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, identifikasi penyebab. Pahami alasan dibalik resistensi karyawan dan tangani kekhawatiran mereka secara proaktif. Yang kedua, pendampingan dan pelatihan. Berikan dukungan dan pelatihan untuk membantu karyawan beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Dorong partisipasi karyawan dalam proses perubahan untuk meningkatkan kepemilikan dan komitmen. Yang keempat, penguatan komunikasi. Pastikan informasi yang jelas dan transparan tentang perubahan yang disampaikan secara konsisten. Lalu, menciptakan budaya inovatif di organisasi. Yang pertama, mindset terbuka, mendorong karyawan untuk memiliki pikiran terbuka dan bersedia menerima ide-ide baru. Yang kedua, kolaborasi, memfasilitasi kerjasama lintas departemen untuk menghasilkan solusi inovatif. Yang ketiga, pembelajaran terus-menerus, mendukung pembelajaran dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berinovasi. Yang keempat, pengambilan risiko, mendorong eksperimentasi dan toleransi terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses inovasi. Lalu, mengukur keberhasilan perubahan dan inovasi, yaitu yang pertama, metrik sama dengan deskripsi. Lalu ada tingkat adopsi, yaitu seberapa banyak karyawan yang mengadopsi inisiatif perubahan dan inovasi. Lalu ada pula peningkatan produktivitas, yaitu seberapa efektif perubahan dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas. Lalu kepuasan pelanggan, yaitu sejauh mana perubahan dan inovasi berdampak pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu pertumbuhan pendapatan, seberapa besar peningkatan pendapatan yang dihasilkan dari perubahan dan inovasi. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama, bangun misi, mengembangkan visi yang jelas tentang arah perubahan dan inovasi organisasi. Yang kedua, tingkatkan kepemimpinan, asah keterampilan kepemimpinan untuk memimpin perubahan dan inovasi secara efektif. Yang ketiga, lakukan eksekusi, implementasi strategi dan inisiatif perubahan serta inovasi dengan disiplin dan konsisten. Dengan kepemimpinan yang efektif, organisasi
dapat memanfaatkan perubahan dan inovasi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.